Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata membangkitkan kesadaran maritim di wilayah Cirebon yang ditandai dengan pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia atau API Laut pada tanggal 19 Agustus 1945. Organisasi yang beranggotakan para pelaut yang pernah bekerja di Jawa Unko Kaisa, guru dan siswa Sekolah Pelayaran Tinggi atau SPT, dan Konikleg Marine ini dimaksudkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di kawasan sekitar pantai serta pelabuhan di wilayah Cirebon. Pada tanggal 17 September 1945, API Laut bersama dengan badan-badan maritim di Cirebon melebur menjadi Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut Cirebon dan mengangkat Tirta Atmaja sebagai komandannya. Ketika pemerintah memutuskan mengubah BKR menjadi TKR, BKR Laut Cirebon turut bertransformasi menjadi Resimen TKR Laut Cirebon pada tanggal 5 Oktober 1945. Pemindahan markas TKR Laut dari Jakarta ke Yogyakarta membesarkan kekuatan TKR Laut Cirebon, karena sebagian besar para personil dan material TKR Laut di Jakarta ke Cirebon. Selanjutnya, pemimpin umum TKR Laut Laksamana III Mas Pardi memutuskan kota Cirebon sebagai markas Divisi 1 TKR Laut Jawa Barat yang dikomandani oleh Laksamana III Adam. Reorganisasi Angkatan Perang pada bulan Februari 1946 turut mengubah struktur organisasi Angkatan Laut di Cirebon menjadi Resimen TRI Laut Cirebon di bawah pimpinan Kolonel Laut HP Simajuntak, dan nomenklaturnya berubah menjadi Alri Pangkalan 3 Cirebon pada bulan Juli 1946. Alri Pangkalan 3 Cirebon memiliki kekuatan real sebagai kesatuan Angkatan Laut karena memiliki pasukan, armada berkekuatan 8 kapal perang jenis patroli ringan dan fasilitas pangkalan untuk mendukung operasi unsur-unsur laut. Dengan kekuatan ini, Kesatuan Angkatan Laut tersebut mampu mengamankan wilayah perairan dan aktivitas maritim Republik di Cirebon sebagai pengganti Jakarta yang telah diduduki pasukan sekutu. Sebagaimana layaknya organisasi Angkatan Laut modern, Alri Pangkalan 3 Cirebon mampu mengemban 3 peran universal Angkatan Laut, yaitu militer, konstabulari, dan diplomasi. Peran militer diperlihatkan Alri Cirebon dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan yurisdiksi nasional dari provokasi kapal-kapal perang Belanda hingga pecah pertempuran Teluk Cirebon pada tanggal 5 Januari 1947. RI Gajah Mada dengan komandannya Letnan Samadikun yang bertempur dengan gagah berani tenggelam dalam pertempuran tersebut. Peran konstabuleri tidak hanya diperlihatkan dalam mengamankan aktivitas dan keselamatan maritim di perairan Cirebon, namun juga pada pengamanan pengiriman beras bantuan pemerintah RI untuk rakyat India pada bulan Mei 1946 dan mengawal delegasi perundingan Linggarjati pada bulan November 1946. Sedangkan kemampuan diplomasi Angkatan Laut diperlihatkan pada menggagalkan Angkatan Laut Belanda untuk mengangkut delegasinya memasuki perairan Cirebon ke Linggarjati. Agresi militer Belanda I pada akhir bulan Juli 1947 menghancurkan kekuatan Angkatan Laut Cirebon. Markas pangkalan dipindahkan ke Yogyakarta dan para prajuritnya melanjutkan perlawanan sebagai Alri Gunung dengan menggelar perang gerilya di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Kuningan. Untuk tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kesatuan Angkatan Laut, pada bulan Januari 1948, nama Alri Pangkalan 3 Cirebon diubah menjadi Korps Armada 3.
Setelah Yogyakarta diduduki pasukan Belanda pada tanggal 20 Desember 1948, para pemimpin dan personil Korps Armada 3 telah bergerak meninggalkan kota menuju Jawa Barat untuk membentuk kantong gerilya yang berpusat di desa Jalaksana Kuningan hingga perang berakhir pada bulan Desember 1949. Sebagai penghargaan atas perjuangan ALRI Cirebon, TNI Angkatan Laut telah menyematkan sebuah kapal kombatan jenis Destroyer Escort dengan nama KRI Samadikun 341 dan sebuah kapal jenis Landing Ship Tank dengan nama KRI Teluk Cirebon 543. Jales Veva, Jayamahe.